salam hangat untuk Anda semua. Senang sekali bisa kembali di sesi penelaahan kita. Ya, halo. Hari ini kita punya bahan yang menarik nih. Betul, sumber kita kali ini dari buku Phil M. Jones, judulnya Exactly What to Say. Pernah dengar? Oh, tentu. Buku yang cukup populer ya, soal kata-kata kunci dalam komunikasi. Nah iya, dan kita mau fokus ke satu bab spesifik, bab 2, yang judulnya Open-Minded, atau ya berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka. Kedengarannya simple, tapi di buku ini katanya punya dampak besar ya. Katanya begitu. Jadi, premis utama bukunya kan soal magic words ini. Istilah dari penulisnya ya, bukan sihir beneran. Lebih ke rangkaian kata yang dirancang pinter gitu ya. Katanya sih buat bicara langsung ke alam bawah sadar, biar bisa mempengaruhi hasil obrolan. Iya, tujuannya sangat praktis sih. Ngasih kita semacam toolkits verbal gitu. Betul, alat buat komunikasi yang lebih efektif. Terutama kan kalau situasinya perlu persuasi, atau negosiasi, atau ya sekedar biar ide kita didengerin lah. Oke, mari kita bedah ini. Jadi, misi kita di sesi ini, kita mau gali satu frasa kunci dari bab 2 itu. Pertanyaan, seberapa terbuka pikiran Anda? Kita coba pahami bareng-bareng, kenapa sih penulisnya yakin banget ini efektif? Kita lihat argumen sama contohnya di buku. Siap, mari mulai dari dasar argumennya ya. Penulis ini memulai babnya dengan observasi yang cukup bikin mikir sih. Iya itu, dia kayak ngajak kita mikir gini. Coba deh, tanya ke 1.000 orang, siapa yang ngerasa dirinya tuh berpikiran terbuka? Hasilnya gimana katanya? Menurut dia, lebih dari 900 orang bakal angkat tangan. Coba deh, Anda sendiri gimana? Ngerasa gitu juga nggak? Kayaknya hampir semua orang pengen deh dilihat gitu. Atau, ya minimal, kita ngelihat diri kita sendiri begitu. Nah, itu dia. Dan disitulah, menurut sumber ini ya, letak psikologis yang bisa dimanfaatkan. Karena alternatifnya apa? Dianggap berpikiran tertutup. Wah, itu label yang kayaknya semua orang hindari deh. Oh, jadi karena kita nggak mau dicap tertutup ya? Masuk akal, masuk akal. Jadi ada semacam celah di keinginan kita buat jaga citra diri itu. Betul. Keinginan buat kelihatan rasional, terbuka, itu universal. Nah, ini menciptakan semacam kerentanan psikologis kalau boleh dibilang. Terus gimana penulisnya menyarankan kita memanfaatkan celah ini? Pakai kata-kata apa? Nah, disinilah frasa kuncinya keluar. Seberapa terbuka pikiran Anda? Itu intinya. Atau variasinya kayak, apakah Anda bersedia berpikiran terbuka tentang, gitu. Oke, seberapa terbuka pikiran Anda? Dan yang penting, cara pakainya, penulis nekenin banget, ini harus diucapkan di awal. Jadi sebelum kita nyodorin ide kita, sebelum kita kasih proposal, sebelum minta sesuatu. Jadi kayak ketuk pintu dulu ya sebelum masuk, bukan langsung dobrak. Ini berlaku buat ngomong ke siapa aja. Kata bukunya sih iya, mau ke orang baru kenal, teman kerja, bos, calon pelanggan, bahkan teman atau keluarga sendiri. Prinsipnya sama aja, gunakan sebagai pembuka buat ide baru atau sesuatu yang mungkin beda dari pandangan mereka. Nah, ini nih bagian serunya. Kenapa coba? Pertanyaan sesederhana itu kok diklaimnya efektif banget. Penulisnya ngasih beberapa alasan kan. Yang paling bikin kaget mungkin klaim soal peluang itu ya. Iya, mungkin maksud Anda yang soal mengubah peluangnya dari 50-50 jadi 90-10. Penulis memang bilang gitu. Katanya, pakai frasa ini bisa drastis naikin kemungkinan ide kita diterima. Wow, 90-10 itu gede banget ya perubahannya. Tentu ini angka buat ilustrasi ya, buat nekenin dampaknya. Bukan hasil riset statistik presisi di bukunya. Tapi pesannya jelas, dampaknya signifikan katanya. Tapi gimana logikanya? Kok bisa pertanyaan doang ngubah probabilitas sedrastis itu menurut dia? Mekanismenya gimana? Logika utamanya ya balik lagi ke psikologi tadi. Waktu Anda nanya seberapa terbuka pikiran Anda itu secara nggak langsung minta lawan bicara buat mengkonfirmasi citra diri positif mereka. Ya kan? Siapa coba yang mau jawab, enggak pikiran saya tertutup banget. Iya juga ya. Pasti kikuk banget kalau jawab gitu. Nah, jadi jawaban paling mungkin, entah diucapkan atau cuma di dalam hati, itu ya semacam setuju buat terbuka. Begitu mereka secara mental udah iya untuk terbuka, jadi lebih susah buat mereka untuk langsung plek, nolak ide yang Anda sampaikan setelahnya. Oh, jadi kayak bikin komitmen kecil di depan ya? Mereka udah setuju sama prinsip terbuka, jadi kalau nolak ide berikutnya kayak nggak konsisten sama diri sendiri gitu.
atau sama citra diri yang pengen dijaga itu. Persis. Ini nurunin resistensi awal. Banget. Susah kan bilang enggak ke sebuah ide kalau beberapa detik sebelumnya baru aja secara implisit bilang diri kita terbuka buat mempertimbangkan? Ini juga katanya menciptakan semacam ilusi pilihan. Pertanyaannya kan seberapa terbuka, jadi kesannya mereka yang pegang kendali, mereka yang milih. Padahal pilihan yang paling nyaman secara psikologis ya nunjukin keterbukaan itu. Gitu ya, kayak kita kasih kunci, tapi pintunya emang lebih gampang kebuka ke arah yang kita mau. Bisa dibilang gitu. Penulisnya berargumen dengan setuju untuk terbuka, mereka udah kayak ngelangkahin satu ambang batas psikologis. Mungkin belum setuju sama ide Anda ya, tapi udah setuju buat dengerin dengan sikap yang lebih positif. Oke. Ini nyambung juga ke poin lain, menciptakan semacam kewajiban buat mengeksplorasi. Kewajiban? Maksudnya gimana tuh? Bukan kewajiban hukum kan? Bukan. Lebih ke kewajiban psikologis. Setelah bilang diri mereka terbuka atau minimal nggak ngebantah asumsi itu, mereka jadi ngerasa terpanggil gitu loh. Buat ya setidaknya dengerin dan mikirin apa yang Anda omongin. Oh, jadi kalau langsung nutup pintu tanpa dengerin rasanya aneh gitu ya? Nggak konsisten sama image open-minded tadi. Nah, itu dia. Jadi minimal Anda dapat kesempatan buat didengerin lebih serius. Itu udah bagus banget kan? Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, frasa ini bekerja karena manfaatin keinginan kita buat kelihatan open-minded, bikin komitmen kecil, nurunin resistensi, ngasih ilusi pilihan, sama bikin kewajiban psikologis buat minimal nimbang-nimbang. Wah, berlapis juga ya, padahal pertanyaannya simple. Coba kita lihat contoh konkretnya deh dari buku. Boleh. Kita ambil beberapa contoh ya, terus kita bedah dikit kenapa bentuknya gitu. Misalnya, seberapa terbuka pikiran Anda untuk mencoba ini sebagai alternatif? Kata alternatif di situ oke juga ya. Jadi kayak kita ngakuin mungkin ada cara lain, tapi kita nawarin pilihan lain, nggak langsung nyalahin yang udah ada. Jadi lebih aman diterima setelah pertanyaan pembuka tadi. Iya, haluskan strateginya. Contoh lain nih, apakah Anda bersedia berpikiran terbuka untuk memberikan kesempatan pada hal ini? Memberikan kesempatan, ini juga kayaknya lebih ringan ya, cuma minta kesediaan buat nyoba atau lihat dulu, nggak langsung minta komitmen gede. Betul, menurunkan harga komitmen awal. Terus ada lagi yang agak berani nih. Seberapa terbuka pikiran Anda tentang meningkatkan pendapatan bulanan Anda? Wah, ini langsung to the point ke keuntungan pribadi. Nggak terlalu kelihatan jualan banget gitu. Nah, menurut penulisnya sih, selama dibingkai pakai pertanyaan keterbukaan tadi, proposal yang langsung nyentuh kepentingan pribadi pun jadi lebih efektif. Pertanyaan awalnya itu kayak pelumas. Bikin proposal langsung ini jadi lebih gampang masuk buat dipertimbangin, bukan malah bikin defensif. Jadinya malah penasaran. Oh, gitu ya cara kerjanya. Menarik. Terus ada contoh buat kolaborasi kan? Apakah Anda bersedia berpikiran terbuka untuk melihat apakah kita bisa bekerja sama? Ini juga lebih enak didengar ya daripada langsung, yuk kerja sama. Iya, frasa melihat apakah itu ngasih ruang buat eksplorasi. Nggak ada tekanan. Cuma buka pintu diskusi, belum minta keputusan. Sama yang paling dasar nih, seberapa terbuka pikiran Anda untuk setidaknya mencobanya? Setidaknya mencobanya, ini lagi-lagi nurunin standar penerimaan ya. Nggak minta komitmen jangka panjang, cuma mau nyoba sekali aja. Pinter juga sih ini, soalnya kalau orang udah nyoba sekali kan ada kemungkinan dapat pengalaman positif, terus jadi keterusan. Intinya sih, semua contoh itu polanya sama. Pertanyaan soal keterbukaan pikiran di depan langsung diikuti ide atau proposal spesifik yang dibingkai biar lebih gampang dipertimbangkan. Kalau gitu gimana nih kita bisa pakai ini di kehidupan sehari-hari? Buat Anda para pendengar, relevansinya di mana? Wah, relevansinya luas banget sih sebenarnya. Coba deh Anda bayangin situasi nyata. Misal Anda punya ide baru di kantor yang mungkin agak beda dari biasanya. Kalau langsung disodorin, bisa jadi tim langsung skeptis atau defensif kan? Tapi kalau diawalin dengan teman-teman, seberapa terbuka pikiran Anda untuk mempertimbangkan pendekatan yang agak beda buat proyek ini? Iya ya. Kayaknya suasana langsung beda. Orang jadi lebih, penasaran, siap dengerin gitu. Walaupun mungkin awalnya ragu. Nah, atau misal ngajak temen nyoba hobi baru atau tempat makan baru yang agak aneh mungkin. Daripada cuma bilang, yuk coba ke sana, mungkin lebih enak nanya, lo mau nggak bersedia berpikiran terbuka buat nyoba tempat makan aktivitas baru ini akhir pekan? Ngasih ruang buat bilang iya tanpa ngerasa dipaksa.
Buat jualan atau negosiasi juga pasti kepake banget ini. Buka obrolan pakai seberapa terbuka pikiran Anda untuk melihat gimana solusi kami ini bisa bantu Anda ngatasin masalah spesifik klien. Jadi fokusnya bukan jualan, tapi nyari solusi bareng. Jadi ya, intinya buat Anda, ini tuh alat verbal. Simple, gampang diingat, tapi kata penulisnya punya dasar psikologis kuat buat naikin kemungkinan ide Anda diterima. Minimal didengerin lebih serius lah. Tapi bukan jaminan ide kita pasti diterima ya. Oh jelas bukan. Kualitas idenya sendiri ya tetap penting banget. Ini lebih soal membuka pintu percakapannya aja dengan cara yang paling kondusif. Soal membungkus proposal kita biar nyambung sama cara orang ngelihat diri mereka sendiri. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita simpulkan? Penulisnya sendiri negesin lagi di akhir bab. Dia bilang, intinya pas mau ngenalin ide baru, awali dengan seberapa terbuka pikiran Anda. Ini secara alami bakal nalik orang ke arah yang Anda mau mereka dukung. Kenapa? Yaitu tadi, karena semua orang ingin berpikiran terbuka. Ya, pada dasarnya frasa ini kayak kunci pembuka psikologis gitu. Manfaatin bias kognitif yang ada di hampir semua orang. Pengen konsisten sama citra diri yang positif, yang terbuka, yang rasional. Biar mereka lebih nerima apa yang mau kita sampaikan berikutnya. Ngurangin gesekan di awal obrolan lah. Sebuah teknik yang ternyata ngandalin pemahaman soal sifat dasar manusia ya. Oke deh, setelah kita bedah lumayan dalam nih bab 2 dari buku Exactly What to Say, kita coba tarik benang merah utamanya. Jadi, poin kuncinya adalah penggunaan pertanyaan seberapa terbuka pikiran Anda atau variasinya sebelum kita kasih ide baru. Betul. Dan ini diklaim penulis bisa naikin banget peluang diterima atau minimal dipertimbangkan secara serius. Dan alasannya ya seperti yang udah kita bahas, karena pertanyaan ini nyentuh keinginan dasar kita buat kelihatan dan ngelihat diri sendiri sebagai orang yang open-minded. Dengan setuju, walau implisit, buat terbuka, kita secara psikologis udah nyiapin diri buat lebih nerima. Atau minimal nggak langsung nolak ide yang datang setelahnya. Jadi ingat ya, cara kita ngebungkus pesan itu seringkali sama pentingnya sama isi pesannya itu sendiri. Kan lebih jauh. Ini nyambung sama yang kita bahas, tapi mungkin sedikit di luar isi bukunya. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Seberapa sering sih waktu ada orang nanya ke kita, seberapa terbuka pikiran Anda? Kita tuh benar-benar siap buat terbuka sama ide apapun yang mungkin muncul. Atau jangan-jangan kita cuma pengen kelihatan terbuka aja, demi jaga citra diri, atau ya sopan santun gitu. Itu pertanyaan reflektif yang dalam juga ya. Dan lanjutannya nih, sekarang kan Anda udah lebih sadar nih soal mekanisme di balik teknik ini. Kira-kira kesadaran ini bakal ngubah cara Anda nanggepin kalau nanti ada orang pakai pertanyaan serupa ke Anda. Jadi lebih waspada, atau malah jadi lebih menghargai usaha mereka buat buka obrolan secara konstruktif. Dan kalaupun Anda mutusin buat pakai teknik ini, gimana caranya biar makainya tuh secara sadar dan bertanggung jawab? Gimana mastiin Anda pakai ini buat buka dialog yang jujur, ngasih nilai nyata, bukan cuma sekedar, maaf, ngakalin celah psikologis orang. Ini jadi perenungan soal dinamika persuasi dan kesadaran diri kita dalam komunikasi. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita sudahi dulu ya penelaahan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga wawasan dari bab 2 buku Exactly What to Say ini bisa ngasih perspektif baru yang berguna buat Anda terapkan sehari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya.